Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul menghidupi karakter anak Allah. Saudaraku, menjadi masalah yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya adalah bagaimana menghidupi karakter anak Allah di dalam dirinya. Bagaimana menghidupi karakter anak Allah di dalam dirinya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 11-13, firman Tuhan mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudaraku, adalah kasih karunia kalau manusia dimungkinkan menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya statusnya, tapi benar-benar bisa berkeberadaan seperti Allah. Sehingga patut layak disebut anak Allah. Hanya oleh korban Tuhan Yesus hal ini dimungkinkan. Inilah yang disebut sebagai anugerah. Hal mana tidak pernah ada di perjanjian lama atau dalam agama dan keyakinan manapun. Sebagai ganti menghidupi gambar dan rupa Adam, yang sama dengan menghidupi monster, mendidik dengan pendidikan budi pekerti, orang percaya harus mengalami proses dilahirkan oleh Allah untuk menjadi manusia lain, yaitu man of God. Jadi sebagai ganti menghidupi gambar dan rupa Adam yang sama dengan menghidupi monster, melalui pendidikan budi pekerti, maka orang percaya harus mengalami proses dilahirkan oleh Allah. Proses dilahirkan oleh Allah. Sehingga berkemampuan menjadi seperti Allah. Jadi sebagai ganti menghidupi gambar dan rupa Adam yang sama dengan menghidupi monster melalui pendidikan budi pekerti. Melalui pendidikan budi pekerti, saudaraku sekalian, kita harus sungguh-sungguh dilahirkan oleh Allah, di mana nurani kita diubah sampai pada taraf menjadi nurani ilahi. Seseorang barulah bisa dikatakan sebagai mengalami kelahiran baru. Perubahan nurani ini bisa terjadi kalau seseorang mengalami pembaharuan pikiran terus-menerus oleh kebenaran firman Tuhan, baik secara logos atau rema. Hal ini bisa atau hanya bisa terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus. Selama seseorang memberi diri atau merespon penggarapan Allah, maka ia akan bisa sampai pada taraf ini. Harus diingat bahwa kita semua adalah anak Adam yang memiliki gambar dan rupa Adam. Ini masih monster, saudara. Masih monster karena menyimpang. Mestinya gambar dan rupa Allah, bukan gambar dan rupa Adam. Kelahiran baru akan menempatkan seseorang sebagai anak-anak Allah, sebab berkeberadaan sebagai anak Allah. Oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dapat memiliki keberadaan sebagai anak Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Ini rancangan semula Allah yang harus dipenuhi oleh mereka yang percaya kepada Kristus Yesus. Dengan demikian orang percaya harus memasuki perjuangan mengalami kelahiran baru, ya, harus mengalami proses ini, perjuangan mengalami kelahiran baru dan perubahannya yang terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan seperti Allah, seperti Bapa.
Dalam hal ini yang dikembangkan bukan monsternya, tetapi kodrat ilahi atau benih ilahi di dalam dirinya. Hal ini saudaraku sekalian penting untuk kita ketahui. Dan apa yang saya jelaskan mengenai kelahiran baru ini memang berbeda dengan banyak konsep mengenai kelahiran baru yang diajarkan di banyak komunitas Kristen, juga yang ditulis di banyak buku. Mereka memandang kelahiran baru sesuatu yang mudah terjadi atau mudah berlangsung, bahkan otomatis bisa terjadi tanpa perjuangan dan respon manusia yang memadai. Ada juga yang memandang bahwa kelahiran baru itu mujizat. Ini keliru. Kelahiran baru itu proses alamiah di mana seseorang bergumul terus untuk memperbarui cara berpikirnya dengan kebenaran firman sampai tingkat, sampai level, sampai stadium tertentu dia menjadi seperti Allah. Waduh, lebih menyimpang lagi kalau seorang berpandangan bahwa Tuhan dalam kedaulatannya menentukan orang yang bisa mengalami kelahiran baru, sedangkan yang lain dibiarkan tidak mengalami kelahiran baru. Wah, ini lebih rusak lagi pandangan itu. Lebih menyimpang lagi kalau seorang berpandangan bahwa Tuhan dalam kedaulatannya menentukan orang tertentu. Nah, ini dia. Orang-orang tertentu bisa mengalami kelahiran baru dan membiarkan yang lain tidak mengalaminya. Wah, ini Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam, saudaraku. Tuhan yang kejam seperti itu. Satu ditentukan untuk selamat, yang lain tidak sama sekali. Ya, saudaraku, ini Tuhan yang kejam. Saudaraku sekalian, Alkitab menggunakan istilah kelahiran, genao, ini pasti memiliki kesamaan dengan proses kelahiran. Kelahiran dimulai dari pertemuan benih pria, sperma, dengan benih wanita, ovum. Kemudian menjadi sigot. Sigot berkembang terus menjadi janin dalam kandungan. Dan merupakan masa inkubasi selama 9 bulan dalam rahim. Kemudian lahir. Seperti iman datang dari pendengaran oleh firman. Ini kan juga proses. Kapan punya iman? Ya, setelah mendengar firman. Berapa banyak firman? Berapa banyak khotbah? Berapa banyak yang dia harus terima untuk memiliki iman? Jadi kalau seorang tidak tekun mendengar atau menerima firman, bagaimana bisa memiliki iman? Apalagi iman datang dari pendengaran oleh rema. Rema di situ artinya suara Tuhan di dalam batinnya. Ini bukan mendengar khotbah saja, rema. Firman yang diberikan atau diterima dalam situasi konkret. Tentu logosnya harus benar dulu memberi pengertian, baru kemudian melalui pengalaman hidup dia bisa mendengar rema. Sebagaimana untuk pertumbuhan janin di dalam kandungan perlu nutrisi dan pemeliharaan yang serius dan benar. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita perlu nutrisi kebenaran firman yang terus menerus sampai benih ilahi dalam diri kita terus bertumbuh dan mengalami kelahiran. Ini tidak terjadi secara otomatis, saudaraku. Jangan berpikir karena kasih karunia otomatis secara ajaib dan mujizat orang mengalami kelahiran baru. Orang harus punya niat, kehendak bebas harus digunakan untuk melangkah mendengar firman, melangkah belajar logos, melangkah menangkap rema, dan perjuangan itu terus menerus sampai pada titik di mana seseorang mengalami kelahiran baru. Kalau seseorang tidak mengalami kelahiran baru, maka yang ada adalah monsternya, yaitu gambar dan keserupaan Adam, bukan gambar dan keserupaan Allah. Dan sebaik apapun monster itu, tidaklah layak menjadi anak Allah. Jadi hanya orang yang lahir baru yang layak menjadi anak Allah. Sola Gracia.